Salam, salam jumpa kembali, Amang Inang. Apa kabar? Sehat selalu ya. Saya yakin dan percaya kita ini selalu tetap semangat di dalam Tuhan. Baiklah, sebelum kita lanjutkan kegiatan kita, pekerjaan kita pada hari ini, baiklah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan di renungan kita pada hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, firman Tuhan di hari ini yang menjadi renungan bagi kita, bagaimana yang tertulis dalam Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Nabi Zakaria 7 ayat 10, akan saya bacakan untuk kita semua dari Alkitab TB 2. Dikatakan demikian, janganlah menindas janda dan anak yatim, pendatang dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu satu terhadap yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup berdampingan antara yang satu dengan yang lain dengan penuh kasih, hidup rukun dan harmonis. Itulah sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan, dan melalui Nabi Zakaria diingatkan kepada umat Israel pada waktu itu supaya mereka selalu tetap bertindak dengan baik. Ada peri kemanusiaan, jangan membeda-bedakan orang. Makanya mereka diingatkan jangan menindas janda dan anak yatim. Pada umumnya anak yatim dan janda ini kebanyakan orang dianggap lemah, dianggap bisa diperdaya dan bisa dieksploitasi dan yang lain-lain. Nah, oleh karena itu, marilah kita untuk selalu tetap menghormati mereka, karena mereka juga adalah manusia. Mereka adalah juga orang yang membutuhkan cinta kasih. Oleh karena itu, maka kita diingatkan supaya jangan menindas termasuk pendatang dan orang miskin, dan jangan merancang kejahatan dalam hatimu satu terhadap yang lain. Makanya tadi saya katakan di awal renungan ini, marilah kita hidup berdampingan antara yang satu dengan yang lain dengan hidup rukun, penuh cinta damai, penuh dengan kebahagiaan antara yang satu dengan yang lain, saling membantu, saling menolong, saling memperhatikan. Tidak ada diskriminasi, ya, tidak ada ketidakadilan. Semua bertindak adil, semua bertindak benar, karena untuk itulah kita dipanggil oleh Tuhan melakukan firman-Nya, dan Tuhan sendiri hadir untuk membebaskan dan untuk menyelamatkan orang-orang yang tertindas, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, karena di dalam kelemahannya sebagai manusia, karena keterbatasannya, apakah dia seorang janda, apakah dia seorang anak yatim, apakah dia seorang pendatang, apakah dia seorang miskin, itu adalah orang yang membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu, kita harus hadir di sana, memberikan pertolongan itu, memberikan perhatian itu, sehingga mereka merasakan kebahagiaan juga dalam perjalanan kehidupannya. Dan kalau mereka menikmati kebahagiaan hidup karena kehadiran kita, maka disitulah kerukunan itu, disitulah kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera itu tercipta, dan dengan demikian yang satu dengan yang lain selalu tetap dengan damai sejahtera menjalankan kehidupannya dengan penuh sukacita. Saudaraku, marilah kita laksanakan itu, dan itu adalah tugas kita sebagai umat Allah untuk melakukan itu. Dan kita sudah diingatkan supaya jangan ada merancang kejahatan dalam hatimu satu terhadap yang lain. Jadi jangan ada kebencian, jangan ada kedengkian, jangan ada tindakan-tindakan jahat terhadap orang lain. Dan disinilah kita membuka hati untuk saling mengasihi. Kalau semua saling mengasihi, tentu saja kehidupan kita damai dan tentram. Kalau kita sudah hidup damai dan tentram, maka kita juga bersukacita, enjoy melakukan tugas-tugas kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami bertindak adil, hidup berdampingan antara yang satu dengan yang lain, saling menghormati, saling mengasihi, tidak ada diskriminasi. Itulah tugas kami Tuhan, diingatkan firman ini agar kami supaya kami selalu tetap menempatkan diri kami dengan baik dan menunjukkan kasih kami kepada orang lain. Ya Allah Bapa di sorga, kuatkan kami melakukan firman-Mu. Dan juga jemaat-Mu yang saat ini
berangkat ke tempat mereka bekerja atau kegiatan lain atau aktivitas lain, Tuhanlah yang senantiasa memelihara hidupnya. Dan juga anak kami yang sekolah, yang kuliah, yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tolong mereka, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan kehendak-Mu. Begitu juga Tuhan, saudara kami yang berkebutuhan khusus, Tuhan beri kekuatan, dan juga yang sakit, Tuhan beri kesehatan dan kesembuhan. Yang berbeban berat, yang ada tekanan hidup, persoalan, Tuhan sertai mereka sehingga mereka keluar dari beban hidupnya dan mereka menikmati hidup ini dengan penuh sukacita. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian saudaraku, renungan kita hari ini yang mengingatkan kita supaya kita mari bergandengan tangan, hidup dengan penuh rukun, cinta damai, tidak kurang sesuatu apapun. Dan selamat berkarya hari ini, dan ingat syukuri hari ini. Esok akan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, Horas.